Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Karena dalam kondisi pandemi ini sehat adalah hal yang penting ya untuk kita semua. Baik ya, saya akan menjelaskan materi tentang dinamika planet bumi. Spesifiknya adalah mengenal jagat raya ya. Namun sebelum ke materi, mohon untuk di like dan di subscribe ya, kalau bisa di share. Oke, langsung saja ya. Nah, kita ke kompetensi dasar. Jadi dalam materi ini ada kompetensi dasar yang memang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang kedua, menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Nah, ini yang terpenting. Tujuan pembelajarannya adalah memahami teori terbentuknya jagat raya, kemudian mendeskripsikan teori terbentuknya planet bumi, kemudian memahami dinamika planet bumi, rotasi dan revolusi, serta mendeskripsikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, adapun untuk materi kali ini yang dijelaskan hanya tentang jagat raya, teori terbentuknya jagat raya, dan juga teori terbentuknya tata surya. Ya, kita langsung saja ya. Kita ke pengertian jagat raya ya. Jagat raya ini bisa dikatakan sebagai alam semesta atau the universe ya. Jadi jagat raya juga bisa dikatakan sebagai ruang tempat segenap benda langit berada ya, termasuk bumi dan manusia yang ada di dalamnya ya. Nah, di jagat raya terdapat bermiliar-miliar bintang, planet-planet, komet, meteor. Selain itu juga terdapat debu, kabut, dan gas. Nah, kemudian di jagat raya ini juga termasuk ruang tidak terbatas ya. Nah, artinya di sini jagat raya tidak dapat diukur dalam arti batas-batasnya tidak dapat diketahui dengan jelas ya. Oke. Nah, di sini ada teori terbentuknya jagat raya ya. Apa saja? Yang pertama ada namanya oscillation theory, kemudian yang kedua steady state theory, kemudian ada the Big Bang theory. Nah, yang pertama ini ada oscillation theory atau teori osilasi ya. Nah, dalam teori ini jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi mengembang yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen ya. Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi ya. Nah, dari galaksi-galaksi ini kemudian dan bintangnya juga ya yang telah terbentuk akan meredup kemudian memampat didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi. Kemudian setelahnya ada tahap mengembang dan kemudian pada akhirnya memampat lagi ya. Nah, itu ya. Kemudian ada teori steady state theory atau teori keadaan tetap. Jadi dalam teori ini bahwa alam semesta ini tidak mengalami perubahan atau bersifat tetap atau tidak berubah. Berbeda dengan dalam teori dentuman besar ya, yang mengatakan bahwa alam semesta ini bergerak atau selalu berubah ya. Nah, kemudian teori berikutnya ada the Big Bang theory. Teori atau kita kenal dengan teori ledakan besar. Jadi dalam teori ledakan besar, jagat raya berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar dengan berat jenis yang besar pula dan mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian dari massa tersebut berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan itu. Nah, setelah bermiliaran tahun, kemudian bagian-bagian yang terpental tersebut membentuk kelompok-kelompok yang kita kenal sebagai galaksi-galaksi dan dalam sistem tata surya. Ya, itulah tiga teori terbentuknya jagat raya ya. Nah, kemudian kita ke tata surya. Nah, apa sih tata surya? Tata surya itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, benda-benda angkasa kecil lain ya. Materi merupakan pusat dari tata surya di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Nah, ada 5 teori terbentuknya tata surya ya.
Jadi mungkin di dalam materi tata surya kita kadang bertanya-tanya tentang kondisi planet, tentang bintang, keberadaan bintang, kemudian bagaimana sih terbentuknya tata surya. Nah, dalam hal ini ada 5 teori ya, ada teori nebula, planetesimal, pasang surut, dan teori bintang kembar ya. Dan satu lagi ya, yang kelima yaitu teori awan debu ya. Nah, di sini salah tulis ya. Oke, berikutnya kita langsung saja. Yang pertama teori nebula oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace. Jadi dalam teori ini menjelaskan tentang asal mula tata surya ya. Nah, jadi dalam teori nebula, jadi bahwa pada mulanya tata surya ini adalah kabut dan gas yang ada di angkasa, berputar lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Nah, kemudian ada proses perubahan-perubahan yang akibat di inti massa ya, yang memiliki suhu tinggi dan sangat panas membentuk matahari. Sementara di bagian-bagian inti ini mengalami pendinginan dan perlahan menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Ya. Oke, berikutnya teori planetesimal dari Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton. Nah, dalam teori ini jadi pada mulanya matahari merupakan bintang yang memang sudah ada sebelumnya sebagai penyusun sistem tata surya lainnya. Ya, tapi pada saat itu belum diputuskan kalau namanya adalah matahari ya. Lalu pada suatu waktu ada sebuah bintang lain yang berukuran sebesar matahari yang lewat dan mengorbit dekat sekali dengan matahari. Nah, berhubung si bintang ini gede banget gitu ya dan punya gravitasi, akibatnya adanya material matahari yang tertarik keluar. Nah, di sini akhirnya material-material ini mengembang, lama-kelamaan mengumpul, menyatu, mengeras sehingga menjadi planet. Kemudian teori pasang surut dari James Jeffrey. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa matahari dianggap sebagai bintang yang memang sudah ada ya. Hanya saja masih belum diputuskan kalau namanya matahari. Lalu lewatlah satu bintang besar yang mengorbit dekat dengan matahari. Nah, kalau dalam teori planetesimal, gravitasi bintang besar ini membuat material matahari tertarik ya. Namun, sedangkan dalam teori pasang surut, gravitasi bintang besar yang lewat ini menarik gelombang pasang gas-gas matahari. Kemudian akhirnya terbentuklah planet dan penyusun sistem tata surya. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang keempat, teori bintang kembar dari Raymond Arthur Littleton ya. Nah, dalam teori ini menurutnya ada dua bintang raksasa di luar angkasa, makanya dikatakan sebagai bintang kembar. Nah, salah satu dari dua bintang ini meledak, hancur membentuk serpihan berupa batuan gas, debu, dan berbagai material lainnya. Kemudian dari pecah-pecahan ini lama-kelamaan menjadi planet beserta penyusun sistem tata surya lainnya. Sementara bintang yang masih utuh ini tidak meledak, kemudian menjadi matahari. Bisa dilihat dari gambar ini ya. Yang kelima, teori awan debu dari Carl Friedrich von Register dan Carol Peter Kuiper. Nah, teori awan debu ini atau dikenal dengan the dust cloud theory pada awalnya dicetuskan oleh namanya Carl Friedrich von Weizsäcker ya. Kemudian teori ini disempurnakan lagi oleh Peter Kuiper. Nah, jadi katanya di sini bahwa tata surya itu terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak ya, yang berputar menyerupai cakram lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Nah, pada teori awan debu, proses terjadinya adalah pemampatan penggumpalan. Nah, dari proses pemampatan ini partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, membentuk bola dan lama-kelamaan menjadi cakram. Nah, partikel yang berada di tengah cakram ini saling menekan dan menimbulkan panas. Nah, bagian-bagian tengahnya ini kemudian menjadi matahari. Sementara bagian luarnya berputar-putar sangat cepat, kemudian menjadi gumpalan yang lebih kecil. Bagian inilah yang pada akhirnya menjadi planet dan penyusun tata surya lainnya selain matahari. Nah, itulah kelima teori dari proses terbentuknya tata surya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.